Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik? Pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan Kak Arya dalam Bisa Matematika dan Fisika. Pembahasan kali ini tentang soal fisika ujian nasional SMA tahun 2018. Oke, kita lanjut ya. Membahas soal nomor 14 di situ. Suatu pembangkit listrik dari tenaga air menggunakan turbin yang diputar oleh air dari bendungan yang jatuh dari ketinggian 90 meter ya. Berarti kalau 90 meter ini tinggian ya. H. Pembangkit listrik tersebut menghasilkan daya 9 MW. Ini berarti P. Jika efisiensi pembangkit, efisiensi itu sama dengan kayak huruf N panjang ya. Maka debit air pada pembangkit tersebut berapa debit airnya? Ya, debit air ya. Debit air ini karya pakai pulpen biru kelihatan nggak? Ya, debit air berapa ya? Oke. Rumusnya adalah daya sama dengan Rho. Kemudian Rho ya. Dikalikan dengan sebentar. Kemudian Rho ya. Rumusnya Rho. Massa jenis air ya. Kemudian ada G, ada H. Kemudian dikalikan dengan Q ya, debit air Q. Bagaimana cara menghitungnya? Kita menghitung Q ya. Berarti kalau kita menghitung Q, maka debit air ya, Q sama dengan daya dibagi dengan Rho. Kemudian ini bukan Rho, N. Kemudian Rho, kemudian dikalikan dengan G, dikalikan dengan H ya. Kemudian kita masukkan angkanya 9 MW sama 9 juta kali watt ya, berarti 9 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan efisiensi ya, efisiensinya 50% sama dengan 0,5. Kemudian massa jenis air itu 1000. Kemudian G-nya itu sama dengan 10. Kemudian H-nya 90 ya. H-nya 90. H-nya 90 ya. Maka ini kita hitung ya, 9-nya dicoret ya. 9 dicoret sama dengan 1 ya. Kemudian di sini ada 1 dibagi setengah, itu udah pasti 2. 1 dibagi setengah ya. 1 dibagi setengah sama dengan 1 kali 2. Kemudian di sini pangkat 6 ya, nolnya 6, di sini nolnya 1 2 3 4 5 ya. Kalau nolnya 5 jadi 6 dikurang atau keadaan tulis gini deh. 10 pangkat 6 di sini 10 pangkat 5. Ini kurang ya, jadi 1 sama dengan 2 kali 10 pangkat 1 sama dengan 20. Jadi debit airnya sebesar, ya betul, 20 meter kubik per meter per second. Jadi meter kubik per second. Ya betul, jadi jawabannya adalah yang C ya. Baik adikku semua, kita lanjut ya. Di sini soal ke-15. Balok masanya M berada pada bidang datar licin. Balok dalam keadaan diam di posisi 1 di sini ya, ditarik oleh gaya F sampai dengan posisi 2. Dalam setengah waktu T gambar. Dengan memvariasikan massa dan gaya diperoleh oleh data, maka massa, gaya, dan waktu ya. Sini massa 12, gayanya 3, sampai bawah ya, 24, 6, terus waktunya 1. Dari tabel di atas, usaha yang dilakukan benda dari yang terbesar sampai yang terkecil kita urutkan ya. Pertama untuk usaha ya. Usaha itu dari kata work ya, W besar ya. Sama dengan F dikalikan dengan S ya. F-nya gaya, S-nya adalah jarak. Nah, rumus jarak adalah
S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Plus setengah AT kuadrat ya. Nah, karena V0 sama dengan 0, maka S sama dengan setengah AT kuadrat. Kita hendak menghitung usaha ya. Kita udah punya gaya ya, ada gaya di sini. S-nya kita hitung dari A dikalikan T. A kita hitung dari mana? A kita hitung dari sini ya. Dari F dengan M. Jadi A itu sama dengan F dengan dibagi dengan M. Jadi A itu percepatan. Di sini percepatan ya, kita hitung sama dengan pembagian F dibagi dengan M. Coba ada perhatikan, kita hitung sekarang FA-nya ya. 3 dibagi 12 kan berarti 1/4 ya. 4 dibagi 16, 1/4. 5 dibagi 20, 1/4. 6 dibagi 24, 1/4 ya. Nah, berarti di sini A-nya sama. A-nya sama semua. Kalau A-nya sama, maka W-nya kita kalikan dengan sama dengan F dikalikan dengan setengah T kuadrat ya. A-nya sama, jadi kita bisa hilangkan, tidak usah kita hitung karena nanti dibagi pun akan bernilai sama. Maka kita hitung ya, F T kuadrat. Untuk yang pertama F-nya 3 ya. 3, ini ya 3, T-nya 4 ya. 4 kuadrat ya. Sama dengan 48. Terus ini yang A ya, yang 1 ya. Yang kedua F-nya berapa? F-nya itu ini sama dengan 4 ya. 4 dikali T kuadrat. T-nya 3 kuadrat. Sama 4 dikali 9 itu 36. Kemudian yang ketiga ini ya, 5 dikalikan 2 kuadrat. F-nya 5 dikalikan 2 kuadrat sama dengan 5 kali 4 20 ya. Kemudian yang terakhir yang keempat, F-nya itu 6. Kemudian T-nya 1 ya, 1 kuadrat. Sama dengan, jadi 6 kali 1 6 ya. Maka dari yang benda dari yang terbesar ke yang terkecil. Dari yang terbesar sampai yang terkecil. Udah kita lihat di sini. Pertama 48, 36, 20 dan 6. Dari yang besar F-nya. Ini kan sama dengan W-nya berarti ya. Ini sama dengan W. Ini sama dengan W ya. Ini sama dengan W. Maka nomor 1, 2, 3, dan 4. Maka jawabannya adalah yang E. Betul. Maka jawabannya yang E ya. Oke, kita lanjut adikku semua. Soal nomor 16. Di situ sebuah balok dilepas tanpa kecepatan awal di puncak bidang miring dan licin yaitu di A. Balok meluncur hingga dasar miring di titik E. Jika AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE, maka perbandingan kecepatan balok di C, di D, dan di E bagaimana? Ini kita misalkan dulu ya, Dede ya. Kalau di sini adalah, kan jaraknya sama ya, H ya berarti ya. Ada dari AB ini H, AC juga ini ya, H. Kemudian di sini juga H. Di sini juga H ya. Maka ini H semua ketinggiannya. Jadi kita bisa misalkan kalau ketinggian di HB sama dengan H ya. HB sama dengan H ya, ketinggian di B ya. Kemudian ketinggian di C, titik koma, HC sampai sini ya. HC sama dengan H-nya 2, berarti sama dengan 2H titik koma. Ketinggian di HD dari sini ya sampai sini, berarti H-nya 1, 2, 3, 3H. Kemudian tinggian di HE dari sampai sini ya,
Berarti sampai sini 1, 2, 3, 4. Jadi ada sama dengan 4H. Rumus kecepatan itu adalah V sama dengan akar 2GH. Di mana V-nya adalah kecepatan, 2, ini G-nya ada kecepatan gravitasi 10, H-nya ketinggian ya. Maka karena G-nya sama, jadi kita tidak hitung duanya sama, kita tidak hitung yang berubah variabelnya adalah H-nya. Maka bisa kita simpulkan bahwa V ini sebanding dengan akar H ya. V sebanding dengan akar H. Maka kita hitung perbandingan kecepatan di C ya. Karena kecepatan di C sama berarti VC ya. VC berbanding dengan H, maka VC berbanding dengan VD berbanding dengan VE. Ini sama dengan VC berapa? H-nya. H-nya berarti 2H ya. Akar 2H ya. Akar 2H. Nah, VD sama dengan akar 3H. Akar 3H, VD ya, 3H ya, akar ya. Karena V sama dengan akar H, berarti kalau D-nya sama dengan 3H, akar 3H. Berbanding dengan VE, VE sama akar 4H. Nah, kita sederhanakan ya. Kalau H-nya kita hilangkan, kita coret ya, sama semua ya. Maka ini akar 2 dibandingkan dengan akar 3 dibandingkan dengan akar 4 itu 2 ya. Jadi ini untuk VC, ini untuk VD, ini untuk VE. Jadi jawabannya adalah akar 2, akar 3, 2 ya. Berarti akar 2, akar 3, 2 ya. Jawabannya adalah yang C. Yang C ya. Oke adik-adik semuanya, sampai di sini dulu sementara pembahasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk pengembangan channel ini, tolong di like, comment, share link, subscribe, bunyikan lonceng. Terima kasih adikku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.